Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini. Channelnya para tenaga honorer dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan perkembangan langkah penataan dan penyelesaian persoalan tenaga honorer di Indonesia. Untuk itu kepada rekan-rekan silakan disimak dan ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sultan B. Najamuddin, mendesak pemerintah untuk memastikan para tenaga honorer senior dengan masa pengabdian di atas 20 tahun itu bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara tanpa mekanisme tes yang normal. Sebagaimana rekan-rekan ketahui bersama bahwa untuk menjadi aparatur sipil negara saat ini, haruslah melalui seleksi penerimaan, yakni seleksi kompetensi dasar dengan memenuhi batasan-batasan nilai passing grade yang ada. Nah, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ini, Sultan Najamuddin, mengusulkan dan mendesak kepada pemerintah agar para honorer senior yang masa pengabdiannya di atas 20 tahun itu bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara tanpa melalui mekanisme tes sebagaimana yang diterapkan selama ini. Hal itu disampaikan Sultan beberapa waktu yang lalu. Ia menyebutkan bahwa para tenaga honorer, khususnya honorer kategori guru itu memiliki beban pengabdian yang sudah tidak perlu diuji dengan mekanisme rekrutmen dan tes menjadi aparatur sipil negara, terutama bagi para guru tenaga honorer kategori guru. Rekan-rekan sekalian, para honorer guru ini memiliki peran strategis dalam membangun wawasan kebangsaan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda sejak usia dini. Tugas kependidikan dan kebangsaan yang berat itu harus ditunjang juga dengan insentif kesejahteraan yang cukup bagi para tenaga honorer. Nah, rekan-rekan sekalian, pemerintah perlu menetapkan jalur tes khusus bagi para tenaga honorer senior yang selalu mengalami kegagalan dalam setiap tes aparatur sipil negara, baik itu pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sebab mereka secara teknis tidak menguasai proses tes yang dilakukan secara online. Nah, rekan-rekan sekalian, maksud mantan Wakil Gubernur Bengkulu ini adalah para tenaga honorer yang selama ini, khususnya bagi honorer-honorer senior yang memiliki masa pengabdian di atas 20 tahun seringkali gagal di dalam mengikuti tes seleksi, apakah itu seleksi pegawai negeri sipil maupun seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Hal itu salah satu penyebabnya adalah mayoritas dari mereka tidak menguasai secara teknis proses tes yang dilakukan secara online. Rekan-rekan sekalian, akibat gagap dalam memanfaatkan teknologi informatika atau gaptek ini, maka para tenaga honorer senior itu kalah skor dengan para tenaga honorer muda yang notabene merupakan mantan siswa yang sama-sama mengikuti tes ASN. Hal ini sangat mengusik psikologi para tenaga honorer senior, khususnya para tenaga honorer guru yang bahkan sebentar lagi akan memasuki usia pensiun. Nah, rekan-rekan sekalian, apakah rekan-rekan sepakat dengan usulan dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah ini? Apabila rekan-rekan setuju, silakan tuliskan tanggapan dan komentar rekan-rekan di kolom komentar. Terima kasih rekan-rekan telah menyaksikan video ini. Ayo subscribe terus channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar tenaga honorer, P3K, dan aparatur sipil negara. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.